Sidang lanjutan kasus dugaan plagiasi karya tulisan ilmiah Rektor Universitas Negeri Manado Unima Yosep Philip Kambey kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Pulau Gebang, Jakarta Timur, Selasa 11 November 2025. Pada sidang kali ini, kedua pihak baik tergugat dan penggugat hadir dalam persidangan. Pihak tergugat Rektor Unima Yosep Philip Kambey hadir diwakili kuasa hukum Franklin Montolalu dan kawan-kawan. Sementara pihak penggugat Ari Fritz Kawulur, Dr. Noldi Pelenkahu, dan Anace Lihiang diwakili kuasa hukum Siprus Atatali, Sarjana Hukum, dan Royke Bagalatu, Sarjana Hukum. Kali ini pihak tergugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing saksi ahli Dr. Radian Salman dan saksi mantan anggota panitia pemilihan Rektor Unima Dr. James Sumaiku. Pada kesaksiannya di hadapan Majelis Hakim PT UN, saksi ahli Dr. Radian Salman membantah jika dikatakan tulisan ilmiah Rektor Unima Yosep Philip Kambey merupakan plagiarisme, namun itu merupakan kepengarangan yang tidak sah. Saksi seolah-olah mengaburkan istilah plagiarisme dalam tulisan ilmiah Rektor Unima Yosep Philip Kambey dengan memakai istilah kepengarangan yang tidak sah dan bukan plagiat. Radian Salman mengatakan dalam tulisan ilmiah Rektor Unima Yosep Philip Kambey tidak melakukan plagiarisme, tetapi kepengarangan tidak sah. Menanggapi ini, kuasa hukum penggugat Siprus Atatali, Sarjana Hukum, mengatakan istilah yang dipakai saksi ahli Radian Salman yang menggantikan istilah plagiarisme dengan kepengarangan yang tidak sah itu sama saja. Menurut Siprus, kepengarangan tidak sah juga dapat diartikan sebagai bentuk pelanggaran atau melakukan plagiat tulisan orang lain. Terima kasih saudara, bahwa sidang kemarin pada kita sidang hari Selasa tanggal 11 November 2025 dari pihak tergugat dalam hari ini Kementerian Riset dan Teknologi, Riset Saintek Teknologi, menghadirkan yaitu Dr. Radian Salman. Nah, dia memaparkan bahwa apabila ada seseorang yang mengambil tulisan orang lain, mau menerbitkan, apalagi dipublish, dan orang tersebut belum mempublish, tapi diketahui orang yang punya hasil karya, yang seperti Dr. Reza Prayoga, maka dari yang bersangkutan mengatakan itu tidak masuk kategori plagiat, yaitu dengan istilah kepengarangan tidak sah. Kepengarangan tidak sah. Nah, ini yang menjadi peristilahan yang sangat mengacaukan analogi hukum bagi kami. Karena apa? Artinya kalau kepengarangan tidak sah, sama identik juga bahwa penulis yang aslinya kan bukan dia. Itu pemahaman kita kalau dia contoh orang menulis surat, pengarangan tidak sah berarti bukan hasil karya bersangkutan. Itu yang satu. Nah, yang kedua menjelaskan bahwa dia juga salah satu tim penyusun tentang peraturan Menteri Dikti Riset dan Teknologi, teknologi. Dia penyusun tapi tidak melengkapi kepengurusan apabila ada terjadi plagiat itu, kewenangan siapa yang mengambil tindakan atau memutuskan. Padahal dalam peraturan menteri yang disusun mereka, apabila ada seseorang calon maupun mahasiswa atau dosen, apalagi menjadi pimpinan suatu perguruan tinggi negeri maupun swasta, tidak diperkenankan mencalonkan diri kalau ada bukti plagiasi. Itu dalam peraturannya. Nah, kami dari pihak kami penggugat mampu membuktikan, yaitu bahwa pihak penulis yang menerbitkan dalam jaimnya jurnal di Manado dapat dibuktikan lewat bukti P13, di mana penulis itu menarik tulisan mereka dalam jurnal Jaim Manado, dan bahasa penarikan itu mengembalikan kepada penulis asli, yaitu Dr. Reza Prayoga. Nah,
disinilah kemarin kami berbantah-bantah dengan saksi ahli dari pihak tergugat dalam hal ini Kemendikti Riset Teknologi, bahwa kami mampu membuktikan itu, tapi bagi dia tidak disebutkan sebagai plagiasi, yaitu dia menyebut itu masuk kategori yaitu kepengarangan tidak sah. Nah, kami bertanya, apakah peristiwa pengarangan tidak sah itu masuk dalam pelanggaran integritas? Beliau menjawab, masuk dalam pelanggaran integritas. Artinya, secara fakta dari saksi mereka menghadirkan saksi ahli, ya berarti membenarkan gugatan kami dari bahasa kami, karena kami mampu membuktikan itu. Itu dari keterangan banyak hal dia menyampaikan, tapi inti sernya adalah bahwa saksi yang kemarin kami hadirkan mampu dapat membuktikannya. Itu yang dihadirkan kami dari pihak pertama penggugat, saksi fakta, dan kemarin mereka menghadirkan saksi ahli, ya secara pandangan kami dari pihak kuasa hukum penggugat, yaitu adalah fakta dihadirkan. Nah, yang kedua, kami menanyakan kepada ahli, kalau sudah beliau membuat sanggahan di waktu panitia maupun rapat itu, bagaimana? Kenapa tidak ditindaklanjuti sanggahan itu? Nah, itulah dia mengambil pandangan bahwa memang di sini ada kevakuman karena tidak ada kepastian yang memutuskan siapa yang menjadi ada terjadinya pelanggaran plagiasi ini. Nah, saya katakan ke beliau, bagaimana berarti Bapak menyusun itu dalam membuat kekosongan, berarti membuat kita bahasa dalam penegak hukum menimbulkan multitafsir. Itu satu. Yang kedua, kami hampir menanyakan kalau dalam bahasa yang lebih detail lagi bahwa Bapak ini mengandung, yaitu diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak ada yang tidak tuntas dalam penyusunan peraturan Kementerian nomor 39 tahun 2021. Itu dari sisi ahli. Kedua, dari sisi saksi fakta, bahwa saksi fakta menyatakan bahwa dia mengetahui ada surat penyanggahan dari seseorang di dalam rapat Senat ada di Manado yang dipimpin waktu itu Ketua Senat dan dihadiri juga adalah PLT Rektor notabene yaitu Dr. Katrina Girsan. Nah, disinilah di waktu itu sebenarnya kan harus di follow up surat itu, tapi dicurigai oleh mereka dinyatakan surat kaleng oleh saksi di persidangan oleh Dr. James Maiku. Saya tanyakan, bagaimana bentuk surat kaleng? Pemahaman pada umumnya surat kaleng itu adalah surat yang tidak ada alamat dan tidak ada nama orang. Nah, itu saya kejar itu karena dinyatakan surat ada nama, ada alamat, dan dinyatakan surat kaleng. Nah, di situ kami memprotes. Ya, hakikat surat kaleng sepanjang sepengetahuan orang, baik di hukum maupun bahasa Indonesianya, penulisan tidak ada alamat dan tidak ada nama yang bertanggung jawab. Nah, saya tanya, apakah ada nama dalam penulisan itu? Dia katakan nama, ada namanya itu Rumengan. Notabene adalah ketua daripada LSM PAMI. Nah, apa makna disebut saudara saksi surat kaleng? Katanya tidak ada anggaran dasar rumah tangga dan tidak ada SK Menkumham. Nah, saya katakan kalau ada SK Menkumham di kemudian hari, ini keterangan saudara tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oh, ini kami sudah lihat di Google. Wah, Google tidak menjadi patokan bagi kita. Adalah gambaran Google itu adalah petunjuk arah, yes. Tapi kalau menjadi penentuan sah tidak sahnya suatu LSM, suatu badan hukum adalah Kemenkumham. Nah, kami sudah dapat data untuk surat-surat yang mana surat kaleng itu ternyata ada anggaran dasar dan di SK-kan oleh Menkumham dan maupun ketua umumnya benar-benar tulis adalah saudara Romi Rumengan. Dan dengan sendirinya keterangan saudara saksi dari fakta yaitu Dr. James Sumaiku yang notabene anggota Senat bahwa ternyata tidak benar kata bahasa kaleng. Yang kedua adalah bahwa surat dugaan plagiasi ini baru didapat pada bulan Januari tahun 2025. Sementara dalam proses pemilihan, nah dia menyatakan saksi bahwa sejak kami dibentuk September 2024 sampai
Desember dan sampai maupun Januari tanggal muda belum ada bahasa ada dugaan daripada plagiasi. Ternyata nanti dapat bukti surat autentiknya adalah di bulan Januari. Yaitu, nah dengan sendirinya masih belum masuk proses pemilihan, harus Senat maupun PLT Rektor harus mengambil tindakan. Karena ada, dan kedua, Saudara Romi Gorengan juga membuat surat ke Kementerian Dikti Saintek. Ya, dengan sendirinya pada dasarnya adalah harus diperhatikan supaya kementerian, dalam hal Kementerian Dikti tidak mengeluarkan keputusan yang sekarang menjadi objek gugatan kami di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan perkara 207 garing tahun 2025. Nah, itu yang menjadi problema. Demikian saudara. Terima kasih. Usai mendengar keterangan saksi dari pihak tergugat, majelis hakim kemudian mengatakan bahwa persidangan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 25 November 2025 untuk mendengar keterangan saksi ahli plagiat dari pihak penggugat, yakni Dr. Gunawan Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Demikian Minasaraya TV melaporkan.